Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Dr. Yunus Husain dan Dr. Yeti. Penjelasan yang disampaikan Pak Yunus memberikan sebuah pencerahan yang sangat bagus pagi ini. Sudah siang ya? Wah, saya merasa pagi nih. Masih lama bukanya berarti. Berarti masih kuat saya nih Pak Ibu Yenti. Baru sahur. Baru sahur katanya. Alhamdulillah, berarti berkah ini bahwasanya. Penjelasan ini membuat saya semakin yakin bahwa dengan susunan paper yang telah disampaikan juga di hadapan kita ini, semakin yakin saya bahwa saya melihat Bapak menjelaskan di sini tentang rahasia jabatan, bahwa bagaimana tentang kerahasiaan jabatan itu, di mana para pejabat atau pegawai PPATK itu, penyidik, penuntut umum, atau siapapun yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang TPPU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan yang ada. Nah, saya melihat beberapa berita-berita sangat menyudutkan sekali sahabat saya Pak Arteria di beberapa media. Padahal menurut saya apa yang disampaikan Pak Arteria, padahal apa yang disampaikan Pak Arteria itu hanya membacakan pasal 11 TPPU, bukan keinginannya Pak Arteria sebenarnya, tetapi keinginannya pasal ini. Beliau berniat baik mungkin untuk mengingatkan saja sesuai yang ada dalam pasal 11 itu yang ada di depannya Pak Arteria. Jadi saya merasa kasihan juga sebenarnya. Olehnya itu saya melihat ini yang Bapak sampaikan ini justru ini masuk akal. Saya mencoba mengkombin dengan apa yang ada dalam isi pasal 11 itu, inilah yang benar. Nah, pertanyaan saya Pak Yunus adalah bagaimana batasan-batasan yang mesti bisa dibuka ke publik dan yang mana tidak semestinya dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sewaktu Bapak berada di dalam sebagai komisioner waktu itu, kepala PPATK waktu itu Pak Yunus izin, bagaimana Bapak memberikan laporan itu kepada, saya mengatakan ownernya lah, adalah Bapak Presiden dengan DPR sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal TPPU, Undang-Undang TPPU ini. Nah, kalau begitu modelnya kita mencoba untuk mengcombine ini. Caranya Bapak memberikan laporan dengan yang ada sekarang ini, yang mana yang harus diperbaiki. Kita berbicara di sini dalam rangka untuk memperbaiki, dalam rangka melihat yang mana seharusnya, yang mana tidak seharusnya yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama untuk Pak Yunus. Kemudian Ibu Yenti, saya senang sekali Bu mendengarkan tadi itu ada sebuah penegasan bahwa kalau mau mengejar TPPU-nya maka harus jelas hasil dari tindak pidana asal. Namun apakah ini harus diperbaiki? Di dalam undang-undang yang saya baca ini, saya belum melihat secara spesifik di dalam undang-undangnya atau saya belum membacanya saja. Di pasal berapa kira-kira bisa ditegaskan itu bahwa sebelum sampai di TPPU-nya maka tindak pidana asal harus lebih dikejar dulu, maksud saya. Apakah bisa dimasukkan dalam atau ada rujukannya di dalam undang-undang TPPU itu sendiri, supaya ini menjadi bahan bagi aparat penegak hukum kita nanti dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, ini dua hal ini menurut saya menjadi background dalam berpikir saya dari kemarin sebenarnya. Nah, terkait dengan angka 349 menurut Pak Yunus kira-kira sebagai mantan kepala PPATK, bagaimana cara menghitungnya sehingga bisa mencapai 349 kira-kira, meskipun bukan di eranya Bapak ini, tapi ada bayangan yang bisa kita
petik Pak Yunus kira-kira cara menghitung untuk mendapatkan ini, karena ini angka yang seperti yang disampaikan tadi Ibu Yenti ini angka yang sangat besar sekali. 1 triliun saja sudah berapa juta? Kalau itu di bawah 1000 miliar, berarti 349. Duitnya orang Sopeng dikumpulin nggak nyampe sih. Nggak nyampe Pak Arsul, nggak nyampe. Luar biasa. Jadi cara ya kalau 349 triliun dibawa ke sebuah gudang, 1 Sopeng tidak cukup Pak. Nah itu tidak cukup Pak. Beli es krim, apalagi beli es krim bisa banjir itu. Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya ini Pak Yunus? Dengan cara yang pernah Bapak lakukan. Jangan sampai benar katanya Pak Tobas tadi dengan Pak Arsul mengatakan jangan-jangan ini berhitungnya kalau 100 miliar lompat 1 kali 50 miliar menjadi 150. Kemudian pindah lagi 100 miliar menjadi 250 miliar. Jangan-jangan seperti itu. Atau seperti apa modelnya? Saya bukan berarti saya tidak mempercayai Pak Arsul. Tetapi bagus kalau kalimatnya dari Pak Yunus. Kira-kira sebagai mantan kepala PPATK. Ini penting sekali supaya ada bayangan juga untuk masyarakat. Karena ini disaksikan oleh masyarakat di luar. Supaya ada pencerahan. Sehingga kita bisa sama-sama semakin dewasa bisa melihat undang-undang TPPU kita, semakin dewasa kita melihat tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh para aparat kita, dan semakin dewasa kita melihat semua komponen-komponen yang terlibat dalam rangka menerapkan undang-undang ini. Karena undang-undang ini kalau berjalan baik, maka ini bisa membantu perekonomian bangsa dan negara kita. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.